dong gimana caranya nyanyi. Kamu mau lagu apa? If apa itu? Oh, aku tahu. Oke, langsung lagu. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I show you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? Ngapain di sini? Pergilah kau sana, jangan ganggu dia. Mau belajar nyanyi, aku juga bisa. Dia dengan aku, kau tetap di sini. Kamu sosok ngajarin anak nyanyi. Ya, Bos. Mau saya tambahin tuh lubang di kuping. Empat aja. Sana duduk. Vokalis baru. Ajar. Coba-coba. Juragan, Kamu jagain dong kayak gitu-gitu. tadi tuh mau dijagain, cuman juragan keburu ke dalam. Maaf ya. Nah sayang, cum. Nah, kamu udah Nih, siap di belakang. saya ajarin ya. Ah. Umi, ibu-ibu, nih cara nyanyi yang benar. Coba sol. Sol pakuk. Kamu gak usah khusus nyanyi sama dia, itu sesat ya. Masa? Yang benar saya do, mi fa sol si do, re mi fa sol la si do, do. Tapi kan yang nyanyi, yang penyanyi dia. Dia nggak ngerti, ini yang terbaru barusan, ya kan? Dia aja belajar sama saya. Oh. Kurikulum diganti, Umi. Coba do re mi fa sol la si do. Bos, ntar dulu. Hah? Tadi Neng Nana sama si Ata nyanyinya pakai bahasa Inggris ya? Itu dia masalahnya, saya sebel. Iya. Bos, saya juga pengen nyanyi pakai bahasa Arab, Pak. Apa coba gimana? Gimana, Mi? Ilmah walau jabar hatir wala salam min ba'id. Nyanyi keselak. Iya, udah. Kagak jadi keselak. Makanya mesti belajar dulu sama Uya. Saya mah kalau ketemu Nanas tuh langsung lulu, bawaannya langsung saya tuh yang maco-maco garang-garang langsung lembut kayak Hello Kitty kalau ketemu Nanas. Tapi permasalahan hari ini adalah seorang anak wanita, cewek cantik tapi udah kabur 3 bulan dari rumah. Sampai dia jadi pengamen. Nah, dia hari ini ya pengen ketemu dengan seseorang. Tapi kita panggil dulu ibunya. Ibunya ini ya, yang sebetulnya pengen dia temuin. Kita tanya, ibunya kira-kira paham nggak kira-kira dia mau, siapa yang mau ketemu sama dia ya. Kita panggil dulu ibunya, tapi ngirim surat ke kita anaknya nih. Oke, lah dia Ibu Asia. Silakan duduk, Bu. Ibu Asia. Ya. Ibu makasih udah datang ke sini. Namun Ibu pasti juga bingung nih. Kenapa kok ia dipanggil di acara rumah yang fenomenal ini gitu kan? Ibu, punya anak berapa, Bu? 4. 4? Iya. Nomor 1 umurnya berapa? Nomor 1 umurnya 35 tahun. 35 tahun udah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Yang paling bontot? Yang paling bontot Intan. Umur? Umur 25 tahun. Udah berkeluarga? Belum. Intan. Iya. Sayang sama Intan? Banget. Sesayang apa Ibu sama Intan? Belahan jiwaku. Belahan jiwa Ibu. Anak bontot biasanya dekat sama ibunya ya? Kenapa Ibu kok berkaca-kaca ngomongin Intan? Ya, udah. Belum bertemu udah sampai 3 bulan. 3 bulan belum ketemu. Sama mana anaknya Ibu? Ya, saya dengar dari kabar dari abangnya aja. Iya. Katanya sih dia baik-baik saja.
karena setiap kali saya telepon nggak pernah dibalas gitu ya. Terus saya cari ke teman-temannya, nggak ada yang tahu. Juga dia punya komunitas Green Zone yang ada di tempat kita tinggal tuh, saya cari ketemunya juga nggak ada yang tahu. Oke. Di- Kenapa kira-kira anaknya nggak pulang, Bu? Ya mungkin ada masalah waktu itu Dengan bapaknya. dengan bapaknya. Ya. Di rumah berarti masalahnya. Ya. Oh, dengan ibu tidak ada masalah. Ya sejauh ini sih saya sih sayang ya sama anak ya, baik-baik saja gitu. Ibu nggak pengen ketemu anaknya, Bu, udah 3 bulan nggak ketemu. Ya pengen lah Mas Ibu Uya. khawatir nggak dia anak perempuan Ya, loh? khawatir banget. Apa yang ibu khawatirkan? Takutnya dia pergaulannya yang nggak benar, Atau? kena narkoba ya. Iya. Terus takutnya gumpul sama anak-anak yang nggak jelas. Sekarang, tahu nggak Ibu bahwa kenapa Ibu dipanggil ke sini? Karena seseorang Ya. yang pengen sekali ketemu sama Ibu. Kita lihat tayangannya. Halo Mas Uya, aku Intan. Aku di sini pengen banget minta tolong sama Mas Uya dan semua tim untuk nyelesain masalah aku gitu. Masalahnya itu adalah aku berantem sama papa. Aku udah kabur selama 3 bulan dari rumah karena masalah sama papa gitu. Papa tuh keras. Aku ngikutin keinginan papa dari kecil sampai aku gede sekarang, sampai aku kuliah 2 jurusan seperti yang papa mau. Tapi papa nggak ngasih aku kebebasan, apalagi kepercayaan untuk menjalani hidup aku sendiri gitu. Nah di sini aku berharap banget dengan acara Mas Uya di rumah Uya, masalah aku tuh bisa selesai dan papa tahu apa yang aku mau gitu di hidup aku gitu. Dan aku pengen banget papa juga setujuin gitu. Ya sebenarnya simple, aku cuma pengen diizinin ngeband aja gitu. Karena aku tahu lingkungan yang aku pilih ini tuh lingkungan yang baik buat aku dan aku yakin banget aku bisa sukses di sini gitu. Dan aku pengen papa percaya dan nyetujuin itu semua. Tolong bantuin aku ya Mas Uya ya, dan aku berharap banget masalah aku ini bisa cepet selesai. Kasih. Oke. Gimana Bu? Kenapa Ibu nangis ngeliat Intan barusan? Kangen? Apa yang buat Ibu nangis barusan? Udah lama nggak ketemu ya Mas Uya. Ya. Iya. Saya kepengen tahu kabarnya dia. Iya. Kayak di mana tidurnya, di mana makan. Ibu pengen ketemu? Iya. Sekarang Ada mau? ya? Ada. Ada. Bener. Serius? Mau ketemu sekarang Ibu? Iya. Sekarang ya? Oke, Ada, Caidah. Mas. Ada. Ada. Intan. Coba lihat mana ya. Mama cari kemana-mana nggak ada. Mama kangen Dan. Setelah 3 bulan tidak bertemu, Intan pergi dari rumah. Akhirnya Intan ingin menyelesaikan permasalahannya bertemu dengan keluarganya. Setelah pencarian yang tak kunjung ada hasilnya. Intan yang justru memulai atau berinisiatif untuk bertemu dengan mereka. Intan, lihat bagaimana ibu kamu barusan sudah melihat di belakang itu tadi apa
yang ibu kamu katakan, bagaimana sayangnya dan kangennya sama kamu. Ibu nangis tiap hari nih? Iya, lama sampai sakit saya Sakit 2 apa? bulan. Pertama saya sempat dirawat di rumah sakit jantung. Itu kena apa namanya? Penyempitan? Bukan stres. Oke. Yang kedua lambung. Tuh Ya pasti ya, stres hubungan dengan lambung. Intan gak kasihan sama mama? Kasihan. Terus kenapa kamu sampai pergi dari rumah, ninggalin mama? Kamu nggak memikirkan apa yang mama rasakan? Ya, mikirin mama, tapi aku nggak bisa pulang karena aku kesel sama papa gitu. Kesel kenapa? Kesel ya karena aku udah nurutin maunya papa dari kecil gitu kan. Aku kuliah yang benar dengan jurusan yang dia mau gitu. Terus aku lakuin apa yang papa mau gitu. Ya. Tapi aku nggak diizinin untuk ngejalanin hidup aku sendiri. Apa yang tidak diizinkan papa kamu? Aku tuh punya passion di band, aku suka nyanyi dan aku punya band dan aku pengen banget sukses di karir itu. Tapi gitu. papa bilang? Enggak. Apa katanya? Karena dia bilang untuk apa kamu di musik gitu kan? Apa yang bisa kamu dapat di situ gitu? Teman-teman kamu kayak gitu. Kayak gitu. apa katanya? Aku punya band punk gitu dan mereka Alirannya punk justru? punk. Kamu cewek punk gitu? Terus gimana? Dan dengan dandanan yang banyak tatonya gitu kan, dengan tampilan yang lusuh kayak gitu. Tapi itu cuma tampilan luar aja gitu Mas Uya. Tapi kita ini di sini berkreasi gitu. Kita di musik, kita nggak yang nyopet, kita nggak yang ngapa-ngapain gitu. Kita tuh cuma ngeband dan kita punya cita-cita gitu. Dan akhirnya menurut kamu sampai pergi dari rumah tuh apa? Keributan apa? Karena aku udah nggak kuat gitu. Karena aku udah bener-bener aku punya hidup, tapi aku kayak nggak hidup gitu. Papa ngatur semuanya sampai akhirnya aku ngerasa, udah ini saatnya aku bener-bener yang ngasih tahu ke papa bahwasannya aku tuh pengen ngeband, aku pengen sukses di situ, aku pengen buktiin ke papa kalau aku tuh bisa sukses di sini. Terus ada buktinya nggak? Apa kenapa Nana? Selama 3 bulan itu kemana, ngapain aja? Nah selama 3 bulan itu aku ya tempat tinggal nggak kemana aja gitu. Terus aku juga aku ngamen gitu, aku jual segala handphone aku jual karena kan aku pasti butuh uang gitu kan. Dan aku juga semua disita sama papa juga. Apa yang disita? Mobil, kartu kredit, sampai ATM semuanya gitu. Dan aku nggak punya uang sepeser pun Mas Uya. Gitu. Terus uangnya jadi dari ngamen? Ibu tahu anak ibu ngamen, Bu? Baru dengar? Aku ngamen, Mak. Oh, kemana aja kamu selama ini? Ya, aku ngamen aja di sana, di mana-mana. Buat aku makan. Dari ngamen dapat berapa kamu sehari biasanya? Paling sedikit? Nggak nentu, paling dikit tuh cuma seharian ya 25.000. 25.000. Sementara kamu kalau hidup sama papa kamu, ditinggal di rumah? Banyak ya. Tapi ini keputusan yang kamu ambil. Iya. Papanya gimana Bu di rumah, nggak nyariin? Pasti nggak nyariin sih. Nah coba tanya ibunya. Saking udah keselnya kali ya Mas Wia ya. Iya. Karena papanya tuh kepengen dia di advertising kerja gitu ya. Jadi kalau Oh pengennya di advertising, kenapa papanya pengen di advertising? Karenanya ya punya usaha sedikit-sedikit. Oh papanya punya advertising. Ya, gitu. Aku udah lakuin itu, aku udah pernah kerja Kalau juga gitu. Ikut-ikut band-band gitu kan kayaknya masa depannya maaf aja ya, apalagi pang-pang begitu. Kenapa menurut ibu anak pang kenapa? Saya takutnya dia terjerumus kayak ke obat-obatan terlarang, Enggak. pergaulan bebas. Saya takutnya seperti itu, namanya orang tua Mas Uya. Iya. Siapa yang nggak khawatir punya anak perempuan bontot seperti begitu? Tapi Bu tahu dari mana kalau anak pang begitu Bu? Dia lihat penampilannya kayak gitu. Kenapa Mas penampilan Uya. kenapa? Tatonya Nggak banyak. ngaruh mah, Nah. ngaruh Terus, tato. Suka apartemen itu kayak di jalan-jalanan itu. Temen-temen aku emang tatoan, tapi band punk juga, tapi enggak yang kayak gitu. Makanya aku mau buktiin gitu kalau enggak kayak Tapi gitu. bukannya begini Mas Uya. Apa? Ibu boleh berbicara kok apapun. Kalau boleh saya
seperti apa ya namanya, masa depannya. Masa depannya kenapa? Apa? Iya, kan kalau di PAM itu kita nggak bisa menjamin Iya. grup-grup seperti itu. Dan lagi seharusnya anak wanita itu kan, maaf ya ini orang Ya, orang tua, semua orang boleh orang punya pandangan, lama. boleh. Bahwa kayak dalam Al-Quran boleh saya mengutip bahwa Boleh. soyanal insana biwalidahi ihsan itu ya. Makanya berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu ya, karena orang tuamu itulah yang telah susah payah mendidik, merawat. Maksud saya biarlah dia jadi anak yang nggak kelayapan kemana-mana, di rumah kerja gitu Mas Uya. Emang nggak bisa pengen jadi anak gitu. pang yang soleha juga nggak bisa? Jamin nggak itu Mas Uya? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti, saya cuma nanya aja. Umi gimana Mi? Gimana nih Mi? Ini anaknya mau begini, ibunya mau begini. Ya wajar itu bos, Ya. wajar itu ini maunya orang tua. Apalagi bundanya saya dengar tadi sempat mengutip ayat dan ayatnya bener banget itu. Ya. Bahwa soinal insana biwalidayhi ihsana. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Walaupun niat kita baik, itu bahasa yang disampaikan kalau tidak baik, itu nanti jadinya kan kurang baik juga. Begitu bos. Iya. Tapi masalah komunikasi ya Mi ya. Ya, Mungkin ini udah komunikasi egois aja. masing-masing, udah keras masing-masing, jadi udah nggak pernah diobrolin. Mungkin kamu juga nggak pernah kasih tahu ke mama, ke papa, Pang tuh bagaimana, anak band juga bagaimana. Tapi nih Bu, mungkin untuk Ibu tahu juga, kita juga dapat foto-foto dia punya band ini ya. Nah, kita lihat dulu foto-fotonya nih Bu. Mudah-mudahan bisa merubah pikiran Ibu nih. Tuh, fansnya udah banyak Bu. Atau justru Ibu berubah pikiran? Waduh, Itu fans selesehan Intan nyanyinya tuh, tuh. Ma. Tuh, kayak begitu. Udah banyak fansnya loh berarti tuh. Banyak. Intan yakin kok Intan sukses. Umi pernah nggak tahu siang itu lesehan Mi? Saya tahu saya di lesehan. Iya. Kalau makan sering bos. Iya. Di lesehan. Tapi kalau tausiah di lesehan, ya emang ibu-ibu pengajiannya lesehan Dudukan ya, iya. Iya, pada duduk juga bos. Iya. Nah, Tante, Ibu, gimana tadi ngelihat tuh? Fansnya segitu banyak kok nyanyi tuh Bu. Iya. Apa justru Ibu malah makin gak suka? Gimana nih? Hah? Kenapa jujur aja, menurut Ibu gimana? Saya tetap tidak suka. Oh malah gak suka, kenapa? Gak apa-apa. Lihat tuh, kayak begitu. Kayak begitu tuh gimana? Kayak begitu gimana sih, Ma? Wanita itu menutup aurat. Tidak suka. Oh malah gak suka, kenapa? Gak apa-apa. Lihat tuh, kayak begitu. Kayak begitu tuh gimana? Kayak begitu gimana sih, Ma? Wanita itu menutup aurat. Tutup Iya. auratnya. Itu kayak begitu, saya tidak suka pakaiannya. Kenapa? Terbuka-buka. Benar nggak Umi? Atau anak pang bisa tertutup nggak mungkin? Nah itu dia. Bisa nih tertutup. Iya. Mintanya jadi kayak terbuka-terbuka Nah gitu. ini kan Mas mungkin Uya. tadi dari foto, kita lihat mungkin video ini bisa merubah pikiran Ibu nih. Ada video manggungnya nih. Mungkin ini tertutup, coba kita lihat. Emang kalau manggung begitu di tengah-tengah orang gitu? Iya. Orang ngeliling gitu? Enggak sih, itu kebetulan emang lagi rame banget dan temen-temen TKJ Kids namanya, Tom Kill Jerry Kids itu kan yang support. Terus band boleh aku. masuk ke tengah-tengah gitu? Boleh. Dan kadang aku juga turun ke bawah stage untuk mosing atau headbang bareng mereka. Tapi itu kamu perempuan sendiri loh, mana nggak ada perempuan yang lainnya loh itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak takut itu? Enggak. Di antara laki-laki yang ribuan itu? Enggak. Aman Takut kok, saya, aman. Aman. Nah, kalau Ibu gimana? Ma, aman. Takut saya Mas Uya. Takut apa? Nah itu dia perempuan sendiri, yang lainnya laki-laki kan. Justru karena banyak cowok, mereka ngelindungin Intan, Ma. Belum tentu. Tentu beneran. Orang kayak Itu begitu. kan temen Intan. Kalau itu pakai sahabat bajunya kayak Intan. begitu terbuka-terbuka.
Aduh. Nah, ini ada lagi video teman-temannya Intan nih. Ya. Harapan gue buat Intan tetap bisa berkarya sama kita sebagai vokalis Tom Kill Jerry. dan semoga orang tuanya mengizinkan dia untuk memilih jalurnya untuk ngeband. Tolong restuin Intan untuk tetap jadi vokalis kita. Gue cuma berharap lu masih tetap eksis sama Tom Kill Jerry. Band ini positif kok. Om doain aja, semoga Tom Kill Jerry lebih sukses untuk kedepannya. Seandainya pun lo nantinya nggak bisa bareng-bareng kita lagi buat ngeband, Apapun jalan hidup yang lu pilih, kita bakal tetap support buat lu ke depannya dan lu bisa gapai cita-cita lu. Ibu, gimana Bu? Ah, tetap nggak suka? Why? Nggak suka. Emang kenapa? Saya Nggak takut, Mbak, khawatir. Apalagi anak Mama kok kayak papa bontot. sih, males deh. Kok kayak papa? Kirain mama suka Jangan pulang dulu deh, Tan. Pulanglah ke Intan rumah. mau pulang, mama kok jadi kayak Pulang. papa, males deh. Ngapain kayak gitu-gitu? Laki-laki semua, Mas Uyat. Perempuan sendiri. Ya, Kayak itu begitu teman-teman nyanyinya. Intan, teman-teman Nyanyi band kosida Intan. mendingan Umi ya. Benar. Umi ya nyanyi kosida ya. Iya, tadi saya kan udah bilang Bunda, seandainya suara Intan yang bagus itu dia bilang kilma walau jabar hatir, gitu kan? Wala salah min ba'id. Kalau untuk nyanyinya nggak masalah. Cuma yang nggak sukain mama itu sayang pergaulannya itu loh, ya kan? Apalagi perempuan tidur di mana, itu nak yang jadi pikiran emak mah, bener. Iya. Iya itu doang, takut masuk angin, takut masuk apa, kan begitu kan ya? Iya. Maksudnya masuk angin. Oke, iya. Oke, tapi itu kan Mama punya pendapat mungkin wajar lah, manusiawi juga sebagai seorang ibu ya. Nah, namun bukan hanya Mama, bukan hanya Papa mungkin yang nggak setuju sama jalan Intan. Kita nggak tahu kakaknya bagaimana. Kita akan panggil dulu kakaknya Intan. Silakan dengan Mas Bayu, ini adiknya ya? Iya. Setuju nggak dengan Intan barusan tuh tadi kayak tadi tuh? Ngeband, pang, ngamen, kabur dari rumah. Asalkan maunya saya sih Mas, Intan kerja seperti biasa aja, dia udah kuliah kan, udah kelar kuliahnya, kenapa nggak dipakai? Kamu kuliah jurusan apa sih, Tan? Sastra Prancis sama advertising. Sastra Prancis sama advertising, oke. Terus, Ya Mas? kenapa nggak diselesain? Kenapa nggak dipakai jasanya buat cari kerjaan yang normal-normal aja gitu? Ngeband itu cuma buat sampingan atau hobi aja gitu Mas, pengennya saya sih kayak gitu. Gitu. Tapi kamu setuju, ngeband tetap setuju? Walaupun dengan jadi anak pang, setuju tetap ya? Ya jangan pang lah. Kenapa pang emang? Apa ya? Ya dekil gitu. Dekil alasannya nggak jelas. Identiknya udah jelek aja Mas. Yang gimana Ya coba? justru itu makanya aku mau buktiin kalau pang tuh nggak jelek, nggak semuanya jelek. Tapi Ini tuh bang, kebanyakan begitu Most semua. of them. Ya Semua yang enggak. namanya pang-pang itu pasti kagak bagus. nggak semua dilihatnya, mah, nggak semua. kayak Makanya aku mau gitu. buktiin. Aku tuh di sini berkarya. Aku Lagi tuh mau Intan buktiin perempuan, kalau pang yang ini tuh Pang. bener, positif. Terus untuk apa ijazahmu nggak dipakai? Ya itu Iya. karena kemauan papa aja. Gimana Mas Bayu? Kalau saya sih dari dulu sama Intan emang gimana ya, nggak bisa keras juga Mas. Oh kenapa? Adik paling saya sayang. Oh, dek paling sayang. Sekarang dia pergi dari rumah 3 bulan, kamu nggak? Ya saya monitor. Oh kamu monitor, dan kamu makanya selalu bilang sama ibu, saya nggak infoin usah ke khawatir mama. itu. Saya infoin ke mama, suka nanya, tolong cariin Intan aman, Intan ada. Cuma ya kan nggak bisa gini terus. Ya, terus kamu percaya berarti sama pergaulan Intan sekarang nih? Saya coba untuk percaya sama Oh Intan. coba, berarti kamu belum bisa percaya dong? Ya takutnya Intan kebawa sama pang-pang yang nggak jelas. Enggak lah. Takutnya nanti Percaya larinya aja malah bang.
Pang-pang nggak jelas tuh kayak apa maksudnya? Atau mungkin pernah ada masalah dengan temannya Intan? Nggak, Ada nggak? ada sih Mas, tapi Apa? Iya. Sama ada salah satu temennya Intan tuh cuma nggak enak aja saya ngeliatnya, kebawaannya emosi aja gitu. Nggak enak juga di Oke. Kenapa? Kayak apa ya? Takut jadi contoh buruk buat Intan aja Mas. Contoh buat Intan, yang seperti apa? Ya itu tatonya semua, nanti takut Intan ikut-ikutan juga. Oke, bermasalah dengan dia kamu nggak suka? Iya, saya nggak suka. Cowok, cewek? Cowok, pacar Intan bukan? Saya berharap sih bukan. Kau berharap bukan. Namanya siapa? Kamu tahu? Encek sih panggilannya. Encek. Panggilan cek. Oh. Intan, yang tadi datang sama kamu tuh Encek bukan namanya? Iya. Oh itu berarti benar. Oh, ya udah panggil aja kali ya. Encek. Namanya Encek bener Encek. Oke. Encek. Ibunya langsung senyum-senyum. Ibu tanya, ini laki-laki. Silakan duduk. Ini duduk. Kenapa Bu kok bengong? Serem ya? Ah. Ini temenmu. Hah? Yang jelas ini laki mah. Iya tahu. Tatonya banyak ya? Ya terus kenapa? Baik dia sahabat aku mah. Sama. Kupingnya sama kayak vokalis kita, Atta. Bos, Hah? sama bolong ini. Nah iya, mendiatu bolongnya. Mas, Please, bro. Mas, namanya Encek begini. Iya panggilannya Encek. Pak, namanya siapa sebenarnya? Kiki. Oh Kiki. Ah. Nah, Mas Bayu nggak suka sama orang ini, Kiki ini. Kenapa? Ya takut jadi contoh buruk aja buat adik saya Mas. Enggak kok. Tapi jangan pandang sebelah mata loh. Kalau tatoan ini bisa kok nunjukin. Insya Allah sukses. Lu jalan aja nggak lurus. Tapi jangan pandang sebelah mata loh. Kalau tatoan ini bisa kok nunjukin. Insya Allah sukses. Lu jalan aja nggak lurus. Sempoyongan. Ya kalau memang misalnya pengennya sih jangan contohin yang jelek-jelek aja buat Intan. Nggak pernah. Lu mau rusak terserah, lu rusak terserah. Tanya sendiri ada orangnya langsung. Dia nggak pernah nyontoin yang jelek-jelek ke aku mas, enggak. Bibir merahnya bibir itu kayak begitu. Itu pakai areng mah. Pakai areng. Emang Anda siapanya Intan? Temen Bu. Sahabat aku. Teman. Lama temenan. Temen apa temen? Temen doang. Dia yang apa? Saya yang ngelindungin Intan. Emang ngelindungin apaan? Jagain. Di mana manggung saya temenin, saya jagain. Sahabat Tanggung jawab aku, sebagai Ma. cowok. Sahabat, bukan pacarnya bukan ya? Sahabat. Sahabat. Umi gimana nih Mi? Gaya dandan masa kini. Gimana ya bos? Serba salah Umi bingung pasti. Iya, saya diem aja deh bos. Kenapa ya ini? Masalahnya kan begini, kalau Ya. kita melihat satu kemungkaran, kan ada 3 cara yang harus kita lakukan. Iya. Pertama, rubah dengan kekuatanmu kalau kamu punya kekuatan. Iya. Nah, kita nggak punya kekuatan untuk merubah penampilan si emas ini. Epang, entar dulu, epang itu apaan sih bos? Kita kagak ngerti. Coba terangin deh Mas Kiki, pang tuh apa sih coba? Emang gaya hidup sih Bun. Gaya musik seperti apa tuh, gaya hidup seperti apa pang? Ya keras sih. Buat mandiri. Oh ya oke, positifnya buat mandiri. Ya. Terus kenapa pakai di item-itemin, di Ya, pakai mungkin- rambut ke atas tuh apa maksudnya? Ya mungkin pang itu identiknya apa identitasnya sih? Ciri khas aja. Ciri khasnya. Iya. Oh gitu.
Jadi yang keras-keras, yang teriak-teriak itu pang namanya gitu. Enggak juga sih, Bu. Nih, dengerin, balik lagi ke tadi ya. Apabila kita melihat satu kemungkaran kan ada 3 cara. Pertama, lakukan rubah dengan kekuatan kalau kita punya. Kalau kita punya power. Cie. Ya Allah, saya kalau bilang begini kayak orang pinter banget ya. Kedua, Mi. Yang kedua, rubah dengan nasihat. Artinya kasih masukan ya. Kasih masukan begini loh, alasannya begini loh, nggak pantas begini. Kalau kita punya kekuatan untuk bicara. Tapi kalau misalnya yang kita ajak bicara itu lebih, maaf ya, lebih judes, lebih galak dari kita daripada kita dicekek. Mendingan kita cari pakai cara yang ketiga. Diam ya. Dan diam ini termasuk selemah-lemah iman, Bos. Jadi kalau misalnya saya ditanya bagaimana, Mi? Saya lebih baik diem aja dah. Iya, masalahnya bukannya apa? Ya kekuatan nggak ada. Kalau misalnya saya ngasih inian juga, ntar bagaimana ya? Namanya Takut salam ya. Iya, prinsip orang kan memang beda-beda, ya kan? Gitu. Nah, gimana Mama? Tetap saya nggak suka. Nggak suka dengan, jadi maunya Intan pulang dah ke rumah. pulang? Iya. Intan pulang ke rumah? Gak mau. Intan kenapa nggak mau pulang ke rumah? Gak mau. Alasannya? Mama jadi kayak papa, males. Justru papa itu yang membuat kamu pergi dari rumah? Iya. Pulang dulu kita bicara lah dulu. Bicara bentar. Aku berharap ngomong dulu, bicara baik-baik sama mama. Bagaimana juga ngeband buktinya boleh, aja, Papa. tapi jangan Mana? sampai kayak yang apalagi kamu sampai ngamen-ngamen begitu. Ya Intan ngamen karena apa? Karena papa. Pulang aja dulu dah. Gak Kita mau. Bicara loh, Tan. Ya. Intan kan di sini mau menyelesaikan masalah. Intan tuh di sini pengen nyelesain masalah, gitu. Buktinya mana? Papa mana? Nggak mau datang ya, Gak Ma? dateng. Kenapa Mama nggak mau datang, Papa, Ma? Emang gak peduli, Mas Uya. Ngapain katanya? Tuh kan, ngapain? Oke, gimana Kiki? Kalau pandang orang juga jangan sebelah mata juga, Bang. Coba bisa bedain yang bersih dan kotor. Coba. Oke, gue tatoan gini. Lu belum tahu hati gue kayak gimana, ya kan? Coba lu bedain yang koruptor deh, yang pakai dasi, yang bersih. Hatinya kayak gimana? Busuk. Gua coba. Tan, jelasin ke abang lu. Gue cuma nggak mau lo jadi Gue juga nggak suka. Gue juga nggak Intan. suka. Lu tuh pandang gue tuh sebelah mata banget. Gue nggak suka. Setiap gue ke rumah pasti tuh lu Buktinya apa? Dia ngasih contoh buruk ke gue. ada buktinya. Tan, jelasin coba. Dia tuh baik banget sama gue. Baik. Dia nolongin gue selama 3 bulan lebih kabur dari rumah. Oke. Mama juga harusnya ngerti dong. Mama jangan kayak papa. Males deh. Aku tuh di sini tuh punya hidup, tau nggak? Kita pulang dulu. Ya. Aku kita nggak mau ketemu papa. Kalau misalnya masih kayak baik-baik. gini. Kita pulang dulu ke rumah. Kamu nanti kita ngomong dulu deh. Udah berapa bulan nggak pulang-pulang, pulang dulu deh ke rumah. Ya. Kiki, kamu sahabatnya Intan? Sahabat. Sempet. Suka sama Intan ya? Ya jujur sih. Jujur, apa? Gue suka. Suka sama Intan? Suka? Ya Lebih dari teman nih? ya satu sih oke. Kalau suara oke gue suka. Dan sifat jujur mandiri. Oke. Suka sama dia. Dari situ. Suka hati lo? Suka? Suka. udah lah. Mungkin kalau untuk teman mungkin kita masih bisa terima lah Cek jadi temen lo. Tapi kalau lebih dari itu ya enggak lah. Gue bisa buktiin, Bang, ke lu. Kiki belum ngomong loh, ayo. Ngomong Ki. Gue bisa buktiin. Ada gua Intan tuh nih. penampilan begini tuh bisa sukses, insyaallah. Ngomong dulu Ki, ayo Ki. Sukses jadi pengamen jalanan. Enggak. Yang dapatnya cuma recehan. Terus mau ngasih makan adik gua apa? sih, udah sih. Hah? Tan, Wis, lu bisa buktiin, Bu. Kalau aku bisa jadi manusia sukses. Mau jadi pendamping hidup aku, alias jadi pacar aku. Serius lo, Cek? Iya, Kok lo kenapa? baru nggak? bilang sekarang? Ya biar semua tahu. Dan ibu pun. Lo sadar kan? Sadar lah, Bang.
Enggak lah. Lu mau kan kayak gitu. Ya Intan kan belum jawab. Oke, jawab Tan, jawab Tan. Oh, jangan. Enggak. dah. Nggak usah lah. Ya Intan kan belum jawab. Oke, jawab Tan, jawab Tan. Oh, jangan. Enggak. dah. Nggak usah lah. Ya ini terlepas dari mama sama Mas Bayu nggak suka ya. Aku tuh sayang sama Encek. Dia tuh orangnya baik banget sama aku. Kita udah sahabatan udah hampir berapa tahun gitu, lama banget. Kok mesti ngomong di sini sih, Cek? Ya nggak apa-apa, gue buktiin aja biar ibu dan abang tahu. Kalau gue beneran suka sama. Intan, jadi jawaban kamu kencek? Iya sih sayang. Hah? Apa? Iya. Sayang. Sayang? Dia tadi nembak kamu loh? Iya. Mau lah. Mau? Aku mau jadi pacar dia. Hah? Masa aku tembak Ya nggak tahu kan, saya juga nggak bisa apa-apa, Bu. Saya nggak setuju, Mas Uya. Cuma jangan lihat penampilan, dia tuh baik. Malah tambah masalah lagi aja sih. Iya. Apanya masalah sih? Udah bergaulnya begitu, pacarannya sama dia. Ya terus kenapa? Umi, tolong apa? Umi gimana, Mi? Saya yang disalahin, Mi. Udah bergaulnya begitu, pacarannya sama dia lagi. Jadi saya bagaimana? Karena begini, Neng Intan suka sama si Encek. Tapi saya nggak suka, Umi. Yang Ya mau kan Intan nikah yang Bunda apa bilang Intan? Pula, cuma kalau boleh saya sarankan, Cek, karena kamu itu tidak disukai karena penampilanmu seperti itu, cobalah kamu rubah dulu ke arah yang lebih baik. Ya, jangan langsung nembak sekarang, rubah dulu ke arah yang lebih baik. Maksudnya baik apa ya maksudnya yang bolong-bolong gitu buang apa dulu, nak. Celana yang bolong dijahit dulu gitu loh. Walaupun Umi tahu itu model ya, tapi kan itu yang tidak disukai oleh Bunda kan. Jadi ambil hatinya dulu calon mertua tuh, baru kemudian tembak anaknya begitu. Lu mah epang kalah sama nenek-nenek. Tapi biar bagaimanapun Intan hari ini menerima cintanya Kiki, cuma ada halangan atau mungkin ini bisa merubah pandangan orang tua Intan. Teman-teman band Intan ada di sini katanya. Ada. Boleh suruh masuk nggak coba? Coba Saya pengen lihat kayak apa sih orangnya. Ayo. Anak Pang Salim juga tuh. Tuh kan Salim, sopan mah. Tuh anak Pang sopan-sopan juga loh. Iya. Salim. Malah barusan waktu Salim ada di gua digelitikin. Kelitik. Oke. Mama gimana Mama? Tetap nggak setuju? Atau mungkin biarkan Intan dengan jalannya, percaya aja, kasih kepercayaan, tapi Intan pulang ke rumah mungkin win-win solusinya gitu? Saya maunya Intan pulang ke rumah, kita bicara baik-baik dulu. Dengerin kata mama dulu, dengerin kata bapaknya dulu. Saya juga mau mencoba Mendengarkan Intan. Mungkin selama ini kan Intan nggak pernah didengerin. Saya tidak suka kalau dia itu ngeband kayak begituan. Oke. Terus Mas ya. Gimana kalau abis ini anak-anak bandnya antar Intan pulang? Nih harus gentle, bener gak? Ngomong sama papanya, nggak usah takut. Mau apapun yang terjadi, yang penting maksud kalian baik. Kiki juga antar pulang, tunggu dulu depan rumah, Intan ngomong sama papanya. Iya kan? Terus Intan coba kenalin sama teman-temannya, biar mereka juga berargumen, punya pendapat. Siapa tahu setelah ngomong, kan kadang-kadang kita bisa menilai orang, baru bisa benar-benar menilai orang saat kita sudah berbicara langsung. Iya kan? Dari bicaranya baru kita bisa menilai orang. Don't judge a book. Yes, thank you very much, ya kan? Jadi, ini ada satu cerita nih. Waktu saya pertama kali jemput mertua saya dulu, ibunya Astrid, saya pacaran sama dia, ibunya di Belanda tuh 3 bulan. Saya jemput di airport, rambut saya merah, celana saya merah, gombrong. Saya pakai kutung segini. Ibunya Astrid coba, gini nih. Ya ampun. Gitu. Serius ini cerita nyata, Mi. Tapi kan setelah berbicara, kenal sama saya diterima. Tapi pertama emang kaget dulu gitu kan.
Nah, tapi saya berani dan saya udah tahu resikonya bahwa saya akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Nggak tahu, mungkin gara-gara rambut saya, kutung saya, atau mungkin muka saya nggak ngerti ya. Mas sekarang saya jadi menantu kesayangan ya kan. Intinya begitu, ya. Sekarang ibu janji dulu, kasih pengertian ke papahnya, ngobrol, tapi kamu harus pulang. Kamu yang harus pulang, Iya. kunci di kamu, Tan. Saya senang di sini Mas Uya bisa ketemu anak saya. Iya. Itu yang pertama yang saya kangenin sama anak saya. Yang pertama saya bisa ketemu anak saya. Iya. Setelah saya berbulan-bulan saya Iya. tidak ketemu Iya. udah lama. Saya pengen dia pulang dulu dah. Iya, tuh kekangan. Pulang Iya. dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Ini anakku bontot. Ya mungkin kakak Bayu bantu buat ngomong sama papa juga. Gimana Tan? Ayo dong dengerin saya dong sekali-kali. Saya punya pengalaman yang sama soalnya nih. Jadi nggak ada salah kamu dengerin dari orang yang punya pengalaman yang sama dan udah ada hasilnya. Bener sih, Ya? bener sih. Oke. Ditemenin apa ikut aja ke rumahnya ya nggak? Gak usah takut men ya kan? Lu sama jalanan nggak takut, sama orang-orang nggak takut, masa sama bapak-bapak aja takut. Tapi bukan berarti kita nggak sopan, maksudnya jangan takut untuk menghadapi. Ya kan? Ya? Nah, udah. Ini beres nih ya. Saya rasa sini jalan yang terbaik. Tapi juga mungkin coba dulu mengenal Kiki, mungkin ya kita nggak tahu dalamnya Kiki seperti apa. Ya kan? Oke Ki, teman-teman. Ya, Nanas juga jangan takut untuk ketemu orang tua saya dulu. Jangan takut sama Astrid, ya kan? Kan kamu tinggal di apartemen, jadi nggak mungkin rumah kamu ditabrak pagarnya sama Astrid, nggak mungkin. Ya udah, dan Umi senang banget hari ini kita bertemu dengan orang-orang baru lagi dari lingkungan yang baru. Jadi kan inilah gunanya Rumah Uya, kita selalu bertemu dan berkenalan dengan orang-orang dari berbagai macam sisi, ya kan? Dan mereka itu adalah bagian dari kita juga, ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Rumah Uya.